Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, mau tes semangat dari anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Berarti kita hebat semua. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, kita akan berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas, saya silakan dari depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Dalam hati berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk. Baik, sebelum memulai proses belajar mengajar, Ibu akan mengabsen kehadirannya. Untuk itu didengarkan ya. Winda, Sabita, Ibrahim, Udin, Nurtita, Baik, sebelum masuk materi, Ibu akan membuka wawasan kalian mengenai materi yang akan Ibu bawakan hari ini. Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa agama Islam adalah agama yang penuh dengan aturan. Mulai dari kita bangun sampai kita tertidur kembali, semua penuh dengan aturan. Maka dari itu, apakah anak-anak tahu materi apa yang akan Ibu bawakan hari ini? Baik, jadi hari ini kita akan belajar mengenai hukum-hukum Islam. Berikan tekan. Jadi Ibu akan ngajar tentang hukum Islam. Sebelum Ibu paparkan pengertian hukum Islam secara umum, Ibu mau tahu dulu dari anak-anak. Pengertian dari hukum dan Islam. Hukum dulu. Siapa yang ingin tahu pengertian hukum? Menurut pendapatnya kalian? Baik, hukum itu aturan itu. Baik, berikan aplaus untuk Sabita. Menurut Sabita, hukum itu adalah aturan. Bagaimana dengan Islam? Siapa mau menjawab? Silakan Ibrahim. Agama. Baik, ada jawaban yang lebih baik lagi dari Ibrahim? Silakan. Baik. Ibu akan menjelaskan secara umum pengertian dari hukum Islam. Jadi, hukum Islam adalah hukum yang berasal dari ajaran Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia. Dan kepatuhannya itu merupakan ibadah. Baik, selanjutnya Ibu mau tanya sama anak-anak. Hukum Islam itu ada berapa? 5, Ibu. Berikan aplaus untuk Sabita. Hukum Islam itu ada 5. Yang pertama apa anak-anak? Wajib, Ibu. Aplaus untuk wajib. Hukum Islam kedua apa? Saya Ibu Sunnah. Baik, sunnah. Berikan aplaus untuk temannya. Yang ketiga apa? Siapa yang menjawab yang ketiga? Ibu. Silakan Nabila. Makhluk. Makruh. Berikan aplaus untuk temannya. Yang keempat, siapa mau jawab yang keempat? Silakan. Mubah. Berikan tepuk tangan untuk Udin. Untuk Udin. Nah, yang terakhir nih, siapa yang tahu? Silakan. Berikan aplaus untuk Udin lagi. Jadi, kita sudah mengetahui ya bahwa hukum Islam itu ada 5, yaitu wajib,
Putri No Limit dan Putri. Selanjutnya yang ketiga makruh. Makruh. Jadi makruh itu adalah sebagai larangan terhadap suatu perbuatan. Artinya orang yang meninggalkan larangan tersebut akan mendapat ganjaran berupa pahala. Sebaliknya orang tersebut tidak akan mendapat apa-apa bila tidak meninggalkannya. Makruh juga ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu makruh tahrim dan makruh tanzih. Jadi kalau makruh tahrim adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat secara pasti. Contohnya larangan memakai perhiasan untuk laki-laki. Jadi dalam agama Islam itu laki-laki tidak diperbolehkan memakai perhiasan ya. Ya. Apalagi bebas, itu sama tidak diperbolehkan, diharamkan. Kemudian yang kedua makruh tanzih adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya, tetapi larangan tidak bersifat pasti. Contohnya pada masa zaman Nabi dulu, kalau ada masa perang, mereka tuh bisa memakan daging kayak daging biawak, mereka bisa makan. Tapi ini tidak diwajibkan ya. Yaitu Selanjutnya yang keempat yaitu mubah. Siapa yang tahu pengertian mubah? Tidak ibu. Jadi hukum mubah, dengarkan ya. Hukum mubah itu dapat memberikan pilihan bagi seseorang untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Bila dikerjakan, orang tersebut tidak akan dijanjikan ganjaran pahala, tetapi tidak pula dilarang dalam mengerjakannya. Ulama membagi mubah menjadi 3 jenis. Siapa yang tahu? Baik, ada yang tahu ya? Tidak ibu. Baik. Jadi yang pertama itu tidak mengandung mudarat atau bahaya apabila dilakukan atau tidak. Jadi tidak mengandung mudarat apabila dilakukan. Apa saja hal-hal yang kita lakukan yang tidak mengandung mudarat? Apa? Contohnya, ibu akan kasih hadiah langsung. Contohnya, siapa yang tahu contohnya? Contohnya apa? seperti makan. Seperti apa? Dan minum. Berpakaian atau minum, makan, itu hal-hal yang bisa dilakukan yang tidak mengandung mudarat. Berikan aplaus untuk teman-teman semangat. Baik, yang kedua, tidak ada bahaya yang tidak dilakukan. Sementara perbuatan itu pada dasarnya diharamkan. Siapa yang memberikan contoh mengenai hal ini? Silakan Putri No Limit. Makan daging babi saat darurat. Benar ya? Berikan aplaus untuk Putri No Limit. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu sesuatu yang pada dasarnya bersifat bahaya, tetapi Allah memaafkan pelakunya. Contohnya itu mengerjakan pekerjaan haram sebelum Islam. Jadi sebelum dia menolak, dia pekerjaannya itu haram. Siapa yang memberikan contoh mengenai pekerjaan ini? Silakan Udin. Perampok, iya banyak ya pekerjaan haram, perampok, begal, perompak, iya betul sekali. Berikan aplaus untuk Udin dan Sabita. Selanjutnya kita akan masuk kepada pengertian haram. Siapa yang tahu pengertian haram? Silakan Putri No Limit. Sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ada lagi jawaban lain? Jadi yang paling banyak menjawab ibu akan kasih hadiah. Siapa lagi? Silakan. Bagus. Bagus. Jadi haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Orang yang melanggar mendapat dosa, sementara orang yang meninggalkannya mendapat pahala. Oke. Jadi ada beberapa jenis haram yang dikelompokkan oleh para ulama anak-anak. Itu ada 2, yaitu al-muharram lidzatihi, yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariat karena esensinya mengandung kemudaratan bagi kehidupan manusia. Contohnya, berikan aplaus untuk jadi itu perbuatan yang mengandung kemudaratan. Yang kedua, yaitu al-muharram lighairihi, yaitu sesuatu yang dilarang bukan karena kandungannya, tetapi karena faktor internal dan dalam hidup. Contohnya itu
lakukan hari ini. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Saya silakan. Baik, silakan Putri No Limit. Tadi kan ibu ada bilang ada kalau makan daging babi saat situasi darurat. Jadi situasi darurat itu akan kayak bagaimana? Jadi situasi darurat yang dimaksud di sini yaitu ketika misalnya di hutan, kita berada di hutan, tidak ada lagi makanan yang bisa kita makan, hanya di situ hanya ada babi. Maka dalam situasi yang genting tersebut, kita boleh memakan daging babi tersebut, tapi hanya untuk menghilangkan rasa lapar yang kita rasakan, tidak sampai kenyang. Jadi makan itu hanya untuk menghilangkan rasa lapar, untuk mengembalikan tenaga kita, karena kan kita ambil lagi makanan. Jadi seperti itu, dalam keadaan darurat seperti itu. Bukan kalian lihat daging babi adalah semeja prasmanan, kalian pergi duduk untuk makan, bukan seperti itu. Jadi bukan seperti itu ya. Jadi ingat, kondisinya itu boleh kondisi dalam keadaan darurat, tidak lagi makanan yang bisa dimakan, maka itu boleh untuk dikonsumsi. Itu pun untuk dikonsumsi itu tidak harus sampai kenyang. Paham? Baik, sesuai janji yang diberikan tadi mengenai yang paling aktif akan mendapat reward atau hadiah, maka ada 3 orang yang paling aktif yang itu akan memberikan hadiah. Yang pertama, Puput No Limit. Yang kedua, Udin. Yang paling aktif tadi Putri No Limit ya, Ibu kasih. Selanjutnya Udin. Selanjutnya Ibrahim. Kenapa untuk yang belum mendapatkan reward atau hadiah nanti lebih aktif lagi ya. Baik, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu hukum Islam adalah hukum yang berasal dari ajaran agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Hukum Islam sendiri terbagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan halal. Jadi itu yang bisa Ibu sampaikan. Ibu harapkan kalian dapat mengaktualisasikan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian juga bisa berpikir kritis mengenai hukum-hukum ini. Jadi Ibu sama seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.